Ma'ruf al-Karhi yaqul pernah mengatakan, man qala kulla yaumin, barang siapa yang mengatakan setiap hari, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammad, katabahu Allahu minal abdal. Orang yang membaca doa ini setiap hari, kata Ma'ruf al-Karhi, maka akan dicatat oleh Allah termasuk dalam kelompok wali abdal. Agak mirip ya dengan doa Syekh Seman. Ya. Ini jauh, sebelum Syekh Seman sudah ada Ma'ruf al-Karhi. Ma'ruf al-Karhi jauh, zamannya itu zaman sekitar, ada yang mengatakan Ma'ruf al-Karhi ini maulanya Imam Ja'far as-Shadiq, berarti zamannya sekitar tahun 80 atau 90 Hijriah. Udah lama, Imam Syafi'i belum lahir sudah ada Ma'ruf al-Karhi. Syekh Seman baru. Nah, doanya hampir mirip, intinya mendoakan umat Nabi Muhammad SAW. Kalau Ma'ruf al-Karhi mendoakan seperti ini, Allahumma arham umat Muhammad, ya Allah rahmati umat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat Muhammad, ya Allah perbaikilah umat Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij, ya Allah lapangkanlah an ummati Muhammad, daripada umat Sayyidina Muhammad. Itu lebih pendek. Kalau Syekh Seman kan Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir umat Sayyidina Muhammad, warham umat Sayyidina Muhammad, wastur umat Sayyidina Muhammad, wajbur umat Sayyidina Muhammad. Itu Syekh Seman. Sama lah, kurang lebih aja. Yang jelas para wali abdal itu peduli kepada orang-orang muslim dan mendoakan mereka selalu. Kalau Habib Umar bin Hafid, guru kita dulu, beliau menyarankan untuk membaca istighfar kepada orang-orang mukmin dan mukminat. Kapan? Setelah qiyamul lail, sebelum adzan subuh. Qiyamul lail dulu, tidak tahajud, witir. Sebelum adzan subuh baca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Berapa kali? 27 kali. Dan sebelum maghrib biasanya selesai membaca al-wirdul latif, itu dibaca. Kalau di Hadramaut ada tambahan sedikit, astaghfirullahaladzim la ilaha illallah rahmanur rahim al-hayyul qayyum la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfirli 27 kali. Kemudian astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Orang yang membaca ini, kata Habib Umar bin Hafid, dia akan termasuk dalam kelompok wali abdal. Tapi ingat, Syekh Seman mengatakan begini, Ma'ruf al-Karhi begini, Habib Umar begini, itu bukan hanya dibaca, juga diamalkan. Tidak cukup kalau hanya di lisan. Itu baca doa seperti yang dianjurkan Ma'ruf al-Karhi, Allahumma irham umat Muhammad, ya Allah rahmati umat Muhammad. Intinya tidak sayang dengan umat Nabi Muhammad. Bagaimana jadi wali abdal? Allahumma aslih umat Muhammad, ya Allah perbaikilah umat Nabi Muhammad. Ente malah mendukung kerusakan umat Sayyidina Muhammad. Bagaimana mungkin jadi wali abdal walaupun hari-hari lidah kamu mengatakan kalimat itu? Allahumma farrij an ummati Muhammad, ya Allah lapangkan umat Sayyidina Muhammad. Ente malah mengganggu umat Sayyidina Muhammad. Iya. Syekh Seman juga tadi menganjurkan Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ijbur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad, ya Allah tutupi keaiban umat Sayyidina Muhammad. Ente hari-hari membuka keaiban umat Sayyidina Muhammad, digibahi orang. Sia-sia ente baca itu. Pantesan sudah puluhan tahun baca itu nggak jadi wali-wali. Habis sholat subuh baca terus dia. Dari sejak mendengar manakib, Bipuro lagi bujangan mendengar manakib sampai bisa anak 5 baca terus, jadi wali itu sudah. Nggak jadi wali-wali. Cuma dibaca, nggak diamalkan soalnya. Ente 100 tahun baca itu tapi tetap ente mengumpat keaiban orang muslim, membuat kesalahan kepada mereka, tidak memaafkan mereka. Walaupun ente baca doa itu 100 tahun, 1000 tahun lagi tambah, tetap aja gak jadi wali. Karena bukan hanya dibaca, juga diamalkan. Pantas gak jadi wali-wali. Wah, terjawab sudah firman ini. Ya, ente kadang menagih ya. Katanya Syekh bilang termasuk martabat wali kutub. Mana saya gak jadi wali-wali? Ente gak amalin, cuma baca kok. Jadi jangan salahkan doanya, jangan salahkan amalannya, salahkan diri kamu.
Kamu baca itu sama dengan memuji orang mukmin tapi dikibit. Kamu baik hati dikibit orang, kamu baik hati dikibit orangnya. Pang tempelnya. Ya kan? Kamu ini masya Allah baik hati dikibit awaknya. Gimana kira-kira sakit nggak? Sia-sia ucapan baik hati, kamu baik hati dikibit. Kamu ini masya Allah orang dermawan dikibit. Ya Allah ampuni dosa dia dikibit orang. Wah biru-biru badannya sakit. Ya, ente doakan dia ya Allah ampuni dosanya. Ente sendiri membongkar keaibannya. Ente sendiri tidak memaafkan kesalahannya. Ampuni dosa umat Sayyidina Muhammad. Itu yang ente bicarakan keaibannya umat Sayyidina Muhammad itu. Itu yang ente ganggu dia umat Sayyidina Muhammad itu. Bahkan yang ente bunuh dia itu adalah umat Sayyidina Muhammad SAW. Amiran bil ma'ruf nahiyan 'anil munkar wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pelajaran berikutnya tentang sifat yang harus dimiliki oleh orang yang beriman. Ada pertanyaan? Nah. Kalau di rumah kenapa itu katanya Allah nggak akan merahmati Malaikat rahmat nggak masuk ya. Nah, kalau ada bonekanya gimana? Iya. Jadi ada 3 macam sebab yang menghalangi masuknya malaikat rahmat ke rumah kita. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal malaikata la tadkhulu buyutan fiha junubun wa fiha asnamun wa fiha kalbun." Sesungguhnya para malaikat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada orang junub. Junub berhadap besar. Makanya kalau sedang junub itu, kalau bisa langsung mandi aja, supaya tidur tidak dalam keadaan junub. Itu afdal, sehingga malaikat tetap masuk ke rumah kita. Bukan haid ya, kalau haid itu tidak bisa ditolak. Orang haid kalau masih belum tuntas masa haidnya nggak bisa mandi, haram mandi, nggak boleh. Kalau junub kan bisa. Maka dari itu malaikat tidak akan masuk ke rumah selama di rumah itu ada orang junub sampai dia mandi. Yang kedua, jika di situ ada sanam, patung, atau surah, dalam riwayat surah, lukisan. Lukisan itu bukan foto ya. Kalau foto, lukisan itu beda. Kalau foto itu memang gambar kita aslinya. Foto itu seperti bercermin. Kalau foto haram juga kita bercermin. Karena foto itu wujud aslinya kita. Kita bercermin sama seperti di foto itu. Hanya saja gambar kita yang ada di cermin ditangkap oleh alat, yaitu kamera, sehingga tersimpan. Itu namanya habsuddil, menyimpan bayangan. Jadi foto-foto yang ada itu beda hukumnya dengan lukisan. Foto-foto yang kita pajang di rumah-rumah kita itu beda hukumnya dengan lukisan. Kenapa? Karena foto itu bayangan orang yang aslinya, hanya saja disimpan di dalam alat dan dicetak. Tapi kalau lukisan itu bukan wujud asli orang itu, cuma sesuatu yang digambar dan dibentuk mirip dengan wujud asli seseorang. Ini nggak boleh, haram hukumnya, kecuali sekiranya ditaruh ruh, dia tidak akan hidup. Yakni kalau seandainya lukisan itu hanya sampai perut atau dada saja, nggak apa-apa. Dada di atas perut. Kenapa? Karena nggak mungkin manusia hidup sampai dada, nggak mungkin kan? Mana lambung perutnya? Kalau sampai dada hidup, mau apa yang akan menampung makanan? Iya, lambung perutnya kan hilang, nggak mungkin hidup kan? Atau mau melukis orang tanpa kepala nggak apa-apa, badannya aja dilukis, karena nggak bakal hidup kan tanpa kepala. Gitu. Tapi ya apa, lukis hantu ini. Jadi begitu. Nah, surah, dan masuk dalam kategori surah adalah patung berhala. Nanti bikin burung raja wali dijadikan pajangan. Seperti burung apa dijadikan pajangan, ukiran-ukiran. Haram itu, halal mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Kemudian malaikat tidak mau masuk
Apalagi bangkai ditaruh di rumah, ular yang diawetkan, kucing yang diawetkan, musang yang diawetkan, gubang yang diawetkan, gubang ya bulunya bagus, diawetkan, misalnya dipajang, nggak masuk malaikat rahmat itu. Nggak bakal masuk malaikat rahmat. Terus apa lagi? Anjing. Nah itu ada anjing di rumah, malaikat rahmat nggak mau masuk. Udahlah, jangan piara anjing, kasihan guru Muhammad, uyuh menyetruk ya. Hari hujan masuk ke masjid 7 kali guru Muhammad lalu menyimbur, campur pakai tanah salah satu di antara basuhan, kan capek. Untung ada yang membantu Izidin, bisa seorang aja kasihan. Makanya jangan berharap gua anjing di lingkungan orang Islam. Kalau mau juga dikurung, jangan di lapas. Tapi siap-siap malaikat rahmat tidak mau masuk ke rumahmu. Begitu. Terus bagaimana dengan boneka? Nah, boneka itu jika untuk anak kita tidak apa-apa. Karena Sayyidah Aisyah dulu punya boneka dan Nabi tidak melarangnya. Itu bahasa Arabnya dumyah, jamaknya duma, boneka. Jadi boneka itu ketika dimiliki oleh anak kita ada tujuan tertentu di balik itu. Apa? Litarbiyatil banat ala hadanatil aulad, yaitu untuk mendidik anak-anak perempuan dalam merawat anak atau mengasuh anak. Kan perempuan kisah menyusui, kisah mengodotin, kisah dimandi, disisiri, nggak apa-apa. Mengajarkan kepada anak kasih sayang. Jadi ada, karena itu ada gharad, ada tujuan dan maksud tertentu, sehingga tidak apa-apa. Kalau hanya sekedar pajangan, wah, nggak boleh. Jadi boneka selama itu untuk kepentingan mendidik anak, nggak apa-apa. Paham ya? Karena Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha juga punya boneka dan Nabi tidak melarang. Kalau sudah apa yang bergabung bersama Nabi Rasulullah Hadratul Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربنا علمنا الذي ينفعنا، ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. ربنا وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما، نرضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل الملعون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا هلا الإرادة بدا نور الحبيب البشير